Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Budiantara. Saya salah satu mahasiswa dari Politeknik Piksi Ganesha, tepatnya dari jurusan Manajemen Bisnis. Saya di sini ingin mempresentasikan atau membahas seputar teknik presentasi dan negosiasi. Tetapi di presentasi saya kali ini, saya ingin menekankan kepada teknik presentasi atau yaitu dengan subjudul saya yaitu cara mengatasi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kita akan lebih fokus kepada hal tersebut. Di saat kita presentasi atau di saat kita berbicara di depan umum, rasa gugup pasti akan selalu muncul. Gugup sering muncul karena takut dinilai, kurang persiapan atau pengalaman negatif sebelumnya. Jadi gugup ini muncul karena kita terlalu mementingkan pandangan orang lain terhadap diri kita. Padahal jika kita tidak terlalu mementingkan hal tersebut, kita bisa melakukan presentasi dengan sangat-sangat baik. Ditambah juga jika kalian terus melakukan pengulangan materi atau dengan menguasai materinya, pasti presentasi tersebut akan sangat bagus dan sangat maksimal oleh kalian. Dan juga kebanyakan gugup itu karena kalian punya pengalaman negatif tentang presentasi. Entah karena mungkin seperti yang tadi saya bilang, takut dinilai buruk oleh para audien. Itu juga bisa jadi faktor kenapa gugup bisa muncul. Dampaknya dari gugup tersendiri itu bisa membuat kita sulit bicara, kehilangan fokus, dan menurunkan performa komunikasi. Itu tuh sangat berdampak kepada presentasi kita. Jadi usahakan kalian bisa menguasai materinya dan usahakan percaya diri. Strategi untuk mengatasi gugup dan membangun rasa percaya diri itu cukup mudah, yaitu melakukan persiapan matang seperti yang tadi saya bilang, menguasai materinya, melakukan relaksasi, visualisasi positif, dan melakukan secara bertahap. Untuk membangun rasa percaya diri ada beberapa cara yaitu self-talk positif, ubah pikiran negatif menjadi afirmasi yang membangun. Evaluasi dan refleksi, yaitu pelajari pengalaman untuk perbaikan. Jadi kita menggunakan pengalaman yang kita lakukan, entah itu presentasi di kelas, untuk lebih baik lagi ke depannya. Terus pengalaman bertahap, semakin sering kita tampil, semakin terbiasa dan percaya diri. Ya, itu bisa menjadi metode latihan yang cukup cepat, tetapi ada kekurangannya, yaitu harus benar-benar kalau kalian misal tumpul banget dalam presentasi dan tiba-tiba harus presentasi, tetapi itu akan menjadi pengalaman yang berharga untuk kedepannya. Jadi mulailah dari sekarang. Terus kita di sini ada simulasi latihan. Rasa gugup saat berbicara di depan umum atau melakukan negosiasi ada hal yang wajar dan sering dialami banyak orang. Untuk mengatasinya, kita bisa mulai dengan mempersiapkan diri secara matang, seperti memahami materi dan berlatih sebelumnya. Jadi memahami materi ini sangat penting ketika kita melakukan presentasi. Karena kalau kalian sangat memahami materi itu dan sangat menguasai materi tersebut, kalian akan lebih percaya diri ketika membawakan materi tersebut di depan umum. Terus juga ada lagi latihan langsung seperti role play atau simulasi presentasi, sangat membantu peserta mengaplikasikan teori dan mengatasi rasa gugup secara nyata. Jadi latihannya secara langsung gitu. Kalau mungkin tidak bisa seperti role play itu, mungkin kalian bisa latihan di depan cermin. Sangat banyak sekarang metode latihan yang bisa kalian temukan di internet. Ya, segitu saja karena metode ini mungkin sangat kompleks dan sangat simpel juga. Tetapi ingat, rasa gugup adalah hal yang wajar dan bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Percaya diri bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dibentuk melalui latihan dan pengalaman. Teknik presentasi dan negosiasi yang efektif membutuhkan penguasaan materi, pengendalian emosi, dan komunikasi yang meyakinkan. Sebagai individu yang ingin berkembang, penting bagi kita untuk terus belajar, mengelola rasa gugup, dan membangun kepercayaan diri. Dengan persiapan yang matang, latihan yang konsisten, dan pola pikir yang positif, kita bisa tampil lebih tenang dan profesional dalam berbagai situasi komunikasi. Presentasi dan negosiasi bukan hanya soal berbicara, tetapi soal menyampaikan pesan dengan keyakinan dan empati. Kepercayaan diri bukanlah
Kepercayaan diri bukan berarti kita selalu benar, tetapi kita tidak takut untuk salah. Sekian materi ini saya susun sebagai bentuk refleksi dan pembelajaran pribadi, serta untuk tugas mata kuliah yang sedang saya tempuh saat ini. Semoga bermanfaat untuk pengembangan diri ke depan. Terima kasih, saya Erik Budiantara dari jurusan Manajemen Bisnis. Saya pamit undur diri. Terima kasih.